wasallam alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram ilahi wa qiyadis sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wa ulama al-'amilin sallallahu alaihi wa sallam malaikatil mukarramin sadatina sufiyatil muhaqqiqin sallallahu alaihi wa sallam sayyid muhammedin abdul qadir al-jilani sayyidil awliya sallallahu alaihi wa sallam wa abaina وأجدادنا وجداتنا وسيدنا وأساتذتنا ومعلمينا ودبره بالواجبات علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا لمن فتح هذه القرية خصوصا إلى معرفة الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كامل الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Amin. Para jemaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babus Sabi'u, betul, bab yang ke-7 ini, betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa a'ada 'alaina barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Al-babu sabi'u kami babkan kaping 7 iku fi fadilati siwaki, tetap ing dalam bentuk keutamaan siwak. Bab ke-7 ini menerangkan tentang keutamaan bersiwak. Apa siwak itu? Bersiwak sama gosok gigi sama enggak? Sama enggak? Beda, karena bahan yang digunakan berbeda. Dan lagi pula kesunahan bersiwak itu banyak. Contoh, mau sholat, mau zikir, akan membaca Quran, mau tidur, bangun tidur, mau makan, setelah makan, mau bepergian, ini sunnah bersiwak. Ada siwak ini dengan makna ini gosok gigi, protol dulu sampai kesandingan kan kalau tadi. Jadi memang berbeda. Siwak itu berbeda dengan gosok. Ada cara untuk bersiwak. Jadi siwak itu orang cara. Ada kesunahan cara menggunakan gombrong. Biasanya ada. Nah, contohnya begini. Jadi bersiwak itu dengan kayu tertentu yang ujungnya kemudian dicacah. Jadi nek siwakan itu ujungnya dicacah. Seperti sikat. Kalau pakai siwak itu jangan. Jadi kalau terus pokoknya kayunya atas kelotak-kelotak tidak begitu sebenarnya. Jadi pakai kayu yang basah, kayunya kayu siwak yang basah, ujungnya dicacah. Cara pegangnya begini, cara pegang. Jentiknya nutup. Jentik itu? Jari kelingkingnya itu nutup. Jadi cara menggunakan siwak seperti kesunahannya begini. Kemudian baru diusapkan ke gigi, bukan digosokkan. Beda nih. Beda nggak digosoki. Ya kayak mau gosok gigi. Diusapkan ke gigi dengan merapatkan gigi. Diusapkan ke sebelah kanan. Setelah itu sebelah kiri. Selesai, langit-langit, apa langit? Cetak.
dari belakang ditarik ke depan. Setelah itu lidah bagian atas dari belakang ditarik ke depan. Setelah itu lidah bagian bawah sama dari belakang ke depan. Sudah. Cara bersiwak seperti ini. Kita masuk ilmu anak bisa saja. Biasanya orang bersiwak cukup baik, gitu kan? Sebenarnya begini, kanan, kiri, langit-langit, lidah bagian atas, lidah bagian bawah. Sudah. Caranya seperti ini. Cara menggunakan. Baik, hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaatani utawi rong rakaat bisiwakin kelawan siwakan iku khairun luwih bagus min sab'ina rakaatan katimbang 70 rakaat bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwakan. Jelas. Kita sholat 2 rakaat yang diawali dengan bersiwak itu lebih baik dibandingkan 70 rakaat yang tidak bersiwak. Atau sampai tahu sholat 70 rakaat. Tarawih itu tuh kan itu keutamaan siwak. Jadi terkadang hal kecil itu meningkatkan nilai ibadah kita, meningkatkan nilai-nilai ibadah. Jadi catatan amal kita itu meningkat terkadang karena hal-hal yang kecil begitu. Jadi coba Arab sholat itu silakan. Itu lebih utama 2 rakaat sholat yang kita lakukan lebih baik daripada 70 rakaat manakala kita tidak bersiwak. Itu perbedaan. Berarti siwak ini termasuk kesunahan yang disangatkan, kesunahan yang muakkadah. Hadis yang kedua, Allah sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawaku padha siwakono sira kabeh. Fa inna siwaka moko sedulure siwak iku madharatun lil faqih, mensucikan mulut, mardatun lil rabbi, menjadikan keridhaan bagi Tuhan. Tasawaku menggunakan fi'il amr. Kalau sing tahu belajar ilmu tata bahasa Arab, siwakono, bersiwaklah kalian. Perintah. Jadi bersiwak itu merupakan perintah. Walaupun tidak semua perintah itu berhukum wajib. Ini sering kami sampaikan, baik di dalam Quran ataupun hadis. Manakala ada perintah, itu belum tentu berhukum wajib. Kita harus tahu. Banyak orang salah memahami, dianggap setiap perintah itu mesti wajib, padahal tidak. Bagaimana membedakannya? Tidak bisa kita membedakannya kecuali kita mampu mengkorelasikan antara Quran dan hadis. Berarti siapa yang bisa membedakan? Hanya para ulama. Hanya para ulama. Lain itu tidak akan bisa. Betul. Makanya belajar agama atau belajar dewi pun nggak ketemu, nggak akan ketemu. Karena tidak bisa membedakan. Contohnya seperti ini. Harus mengerti ilmu nasah mansuh. Apa nasah mansuh itu? Jadi terkadang ayat Quran itu dimansuh itu dihapus. Dihapus itu artinya hukumnya tidak berlaku oleh ayat yang lain. Terkadang ayat Al-Quran itu dimansuh oleh hadis. Jadi diganti itu artinya bukan ayatnya diganti, ayatnya tetap. Tetapi apa yang dilakukan di dalam ayat itu dimansuh, diganti oleh hadis. Terkadang begitu. Kalau kita tidak tahu, terus kadung melakukan dari Al-Quran tiba-tiba dimansuh. Ayat itu dimansuh, berarti tidak berlaku.
kan salah, kan begitu kan? Kenapa kok ada naskah langsung? Kadang di dalam Al-Quran itu menerangkan syariatnya Nabi Ibrahim, kadang menerangkan syariatnya Nabi Musa, kan sudah tidak berlaku, kan begitu kan? Saya itu kalau hari Senin itu ngaji tafsir Al-Ibris, yang saya buka tafsir Al-Ibris. Saya hadir nggak banyak, sekitar orang 200-an. Setahun itu biasanya cuma dapat 1 juz urut mulai Al-Fatihah. Setahun itu biasanya dapat 1 juz, ini baru juz 6. Nah, setahun 1 juz berarti 30 juz. Itu disini tapi mau disini pokoknya nggak ngerti, pokoknya ngaji gitu. Itu dengan kapasitas tatap muka seminggu sekali. Betul, itu materinya waduh banget. Sebelum orang harus gampang, saking banyaknya materi, betul. Satu kali tatap muka itu kadang cuma 2 ayat, kadang 3 ayat, kadang 1 ayat. Jadi ngaji tafsir itu sebenarnya saya suka ngaji tafsir itu, tapi butuh waktu yang panjang. Jadi bersiwak itu mensucikan mulut kita dan menjadikan keridhaan Allah. Ini yang sangat mahal, sangat mahal. Ridho itu artinya senang, menjadikan Allah senang dengan kita. Dan kalau jenengan ini disenangi Gusti Allah, kira-kira urusannya beres nomor. Logikanya kan begitu. Ini mahal ya. Kalau kita senang kepada Allah, itu lumrah aja, sudah semestinya. Tapi kalau Allah senang dengan kita, itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi dalam Al-Quran ada kata radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Kan begitu kan? Sama-sama ridho, sama-sama senang. Itu yang luar biasa. Kenapa hal sekecil ini menjadikan Allah ridho kepada kita? Karena ini bagian dari akhlak. Bagian dari akhlak. Manakala kita membersihkan mulut kita untuk melakukan ibadah, baik itu sholat, baik itu membaca Al-Quran, baik itu berzikir, maka itu termasuk akhlak, etika. Semua ibadah yang berkaitan dengan etika, pahalanya pasti tinggi. Dengan tadi pasti tinggi. Semua ibadah yang berkaitan dengan etika, dengan akhlak, itu pahalanya mesti super, pasti. Di depan hadis yang depan tentang apa itu, keutamaan ilmu dan ulama. Contoh Rasulullah mengatakan salam alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Dengan bisa membayangkan dah hadis ini. Ketika engkau mengucapkan salam kepada orang yang alim, pada para ulama, khairul laka, lebih baik bagimu daripada melakukan ibadah sunnah 1000 tahun. 1000 tahun. Baik. Dibanding dengan sholat sunnah 1000 tahun, dibandingkan ikhtiroman, memuliakan orang alim dengan cara memberikan salam, itu lebih tinggi derajatnya uluk salam. Karena hadirnya di depan, Anda bisa melihat sendiri hadis-hadis yang depan. Contoh, idkhal surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanah. Menyenangkan hati orang mukmin itu lebih utama daripada ibadah sunnah 60 tahun. Akhlak atau tidak? Akhlak. Jadi semua ibadah yang berkaitan dengan akhlak pasti lipatan pahalanya luar biasa. Jadi penak, jadi panjenengan ini pokoknya jangan ngomong masih dapat kuat poso, terus gandarannya wis
Betul. Sebaliknya, pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan akhlak itu hukumannya juga berat sekali. Pelanggaran-pelanggaran yang kaitannya dengan akhlak hukumannya berat. Contoh, sampai nyentak wong tua. Contoh ini, apa nyentak ini? Membentak orang tua. Dengan nyentak anak itu belum tentu berdosa, tapi nek nyentak wong tua, contoh, ya mudah-mudahan itu nih. Contoh nih, ada hadis begini, nanti ada di sini. Man takallama bi kalami dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Barang siapa yang di dalam masjid berbicara urusan dunia, saya ulang, barang siapa yang di dalam masjid berbicara urusan dunia, ya bocah ini saja kok manipulaan, pula miro, namanya gitu gitu, pula miro, sekarang ini ngomong barang elek-elek akhirnya aku tuku santet, umpama ini, lah saya ini. Ya alhamdulillah mayu, walaupun alhamdulillah, tapi berbicara urusan dunia di dalam masjid. Ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Maka Allah menghapus amalnya 40 tahun. Di sini nanti ada salate, posone, zikire, sedekah dihapus oleh padahal pekerjaan yang kecil, ngomong urusan dunia, urusan kecil kan, ngomong urusan dunia, tapi di dalam masjid. Kenapa kok dihukum seperti ini? Karena masjid itu rumah Allah. Rumah Allah. Kalau jenengan menuju masjid ini berarti sedang berada di rumahnya Allah. Sahibul bait, tuan rumahnya adalah Allah. Ketika kita masuk tanpa beretika, maka kita akan mendapatkan hukuman. Padahal tidak berzina. Nun sewu, wong mendem, nah nanti di sini juga ada ya. Tapi gue tahu ini proses sopi sebab itu. Wong mendem itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah 40 hari, hanya 40. Tapi orang yang berbicara urusan dunia di dalam masjid, amalnya dihapus oleh Allah 40 tahun. Padahal kan koyo-koyo dosane akeh wong mendengar begitu kan. Nah, nanti di sini ada. Jadi semua yang kaitannya dengan akhlak itu pasti luar biasa. Nek api itu lompatan pahalanya juga hebat, nek elek hukumannya juga luar biasa. Jadi Rasulullah itu ini sering saya sampaikan. Ini Rasulullah diutus itu bukan urusan sholat kok, bukan urusan baca Quran, puasa, bukan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus itu urusannya akhlak. Ketika akhlak seseorang itu baik, pasti sholatnya itu baik, pasti itu. Karena dia merasa sebagai seorang hamba, harusnya dia melakukan kewajiban menghamba kepada Allah. Itu akhlak. Itu akhlak. Orang wong sholat, dalam hadis disebutkan sholat sampai koyo gendeng. Koyo gendeng itu tubuhnya tipis, saking seringnya sholat. Tetapi sholatnya itu bersifat transaksional. Apa transaksional? Karena kebutuhan, karena keinginan. Terus kepingin dagangan laris, kepingin pangkatin dan muda, macam-macam begitu. Maka orang yang melakukan ibadah seperti itu sebenarnya inkasur qalilatun, walaupun banyak ibadah, tapi nilainya sedikit sekali dia dapat. Berbeda dengan orang yang berakhlak. Aku ini kurang ngopoyo karo Gusti Allah diparingi sehat, seger waras.
Wis sak pantese ngakoni makhluk Gusti Allah, menyembah Allah, menghamba kepada Allah sudah semestinya. Maka dia melakukan ibadah itu tidak transaksional. Orang yang seperti ini walaupun sholatnya cuma 2 rakaat, tetapi jauh melebihi orang yang ibadahnya beribu-ribu rakaat tapi transaksional. Karena al-ibadatu ma'a mahabbatid dunya subulul qalbi wa ta'abul jawarih in kathurat falihatun. Ibadah yang disertai dengan keinginan transaksional itu hanya menyibukkan hati kita, menjadikan tubuh kita lelah, walaupun banyak tetapi dinilai sangat sedikit di atas. Karena jadi ini yang banyak orang tidak memahami. Menurut saya banyak orang tidak memahami. Kalau dalam perspektif tasawuf lebih berat lagi. Banyak orang itu Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdur Razak, Abdul Ghani, tetapi tidak banyak orang itu yang menjadi Abdullah. Ini bahasa majazi namanya. Banyak orang itu menghamba kepada zat yang memberi rizki karena yang dicari rizki. Banyak orang itu menghamba kepada Allah Ar-Rahim yang maha penyayang karena hanya ingin mendapatkan kasih sayang Allah. Banyak orang menghamba kepada Allah yang maha kaya karena yang dicari kekayaan. Tetapi tidak banyak orang menghamba kepada Allah karena Allah sudah punya kepentingan apa? Tidak punya kepentingan jarang sekali. Itu ikhlas namanya. Itu namanya ikhlas itu akhlak. Ikhlas, sabar, tawadhu, qanaah, tahammul, syukur, ridho, qanaah. Ini semua bagian dari akhlak. Adapun akhlak yang jelek, riya, ujub, takabur, ghadab, ini akhlak yang itu kurang lebih. Baik, kita lanjutkan. Bapak sallallahu alaihi wasallam ala dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam sitatun utawi min sunanil mursalina iku setengah saking pira-pira sunahe para rasul. Al hayatu nomor 1 hayat wal ilmu lan aris wal hijabatu lan hijab wasiwatu lan siwak wa ta'atur lan gawe wangen-wangen wa aswadul aswad lan akeh. Ada 6 hal yang menjadi sunnahnya para rasul. Sunnahnya para rasul. Nabi itu berjumlah 124.000, yang menjadi rasul 313, yang wajib kita kenal berapa? Wajib loh ya. Wajib itu berarti apa? Apa? Ya paling tidak kita kenal namanya lah, gitu gitu. Walaupun kita nggak kenal ceritanya, paling tidak kan begitu gitu. Nah, wajib loh. Kalau wajib itu kalau nggak dilakukan kira-kira gimana? Ayo turun nomor. Ada Idris, Soleh, lo kok nyantol 25 itu yang wajib kita kenal. Dan jumlah Nabi itu 124.000. Berarti banyak yang kita tahu atau banyak yang tidak kita tahu. Jadi tanggung jawab Allah untuk membumikan ajaran agama Allah, tanggung jawab Allah. Maka tidak mungkin satu tempat yang tidak pernah mendengar ajaran Allah. Maka Allah menurunkan banyak para nabi. Yang menjadi rasul 313. Ada 6 yang menjadi sunnahnya para rasul. Maksudnya sebagian besar rasul itu mesti melakukan 6 ini.
Yang pertama adalah al-haya, malu. Semua para rasul itu pasti punya sifat malu, pasti ya. Karena al-haya minal iman, malu itu bagian dari iman. Wong nek adu isin berarti imannya perlu dipertanyakan. Jangan nek ora percaya sampai muga ngaku nek embong, ngaku nek embong telanjang. Duwe isin dong betul. Nek wis gak isin berarti imannya bermasalah. Makanya kalau orang buka aurate dilihat orang lain itu sebenarnya imannya yang bermasalah. Jadi bukan main-main, itu urusannya iman. Lah khaya itu ada dua macam, ada khaya nafsani, ada khaya albani. Khaya nafsani itu malu yang bersifat manusia. Jangan nyolong pencet kepada tonggo isin dong. Nah itu contoh. Tapi nek khaya albani masih gak ketok wong tetap isin karo Gusti Allah. Beda. Di sudut pandangnya berbeda. Itu semua para rasul itu mesti punya sifat malu. Yang kedua, wal hilmu, aris hilmu itu dua sifat, sabar tur nyepuluhan. Semua para rasul itu ya sabar, ya mudah memaafkan. Ya kalau jenengan kan angin-anginan, gitu. Nek tanggal 5 ya sabar, nek tanggal 36 muam-muam itu di kumat-kumatan. Jadi kita itu masih terjebak pada kondisi. Kadang yo mesam-mesem koyo para ulama, koyo para nabi, para rasul, mereka selalu tersenyum kan begitu kan. Nah, kadang yo didelok nyumpek ino cucu kan begitu kan. Lah kita itu masih terikat oleh keadaan. Padahal kita diajarkan tidak boleh seperti itu. Masih hatimu mangkel ya tetap mes. Kan begitu kan? Masih tanggalnya tuwek, kalau tanggal tuwek 26 umpamanya ya tetap mes. Dan begitu kan? Nah, sementara kita tidak bisa begitu. Yang budaya kok hasilnya kayak misalnya yang budaya kok dibujui uang cucu itu berarti masih terjebak pada keadaan. Berarti orang itu belum mempunyai sifat ilmu, belum nyegoro. Lah para nabi, para rasul semua begitu, mempunyai hati yang sabar dan mudah memaafkan. Nomor 3 wal hijamah cantuk. Bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia ini bekal. Jadi para rasul itu memang sunnah melakukan bekal. Nomor 4 siwakan bersiwak. Para rasul itu siwakan semua. Bersiwak. Jadi tidak hanya nabi kita, memang diajarkan oleh Allah dari dulunya begitu. Wa ta'atur dan menggunakan wangi-wangian. Wangi-wangian. Karena ini semua adalah akhlak. Ta'atur menggunakan wangi-wangian. Rasulullah itu kalau punya duit itu sering digunakan untuk beli minyak wangi, padahal keringat Rasulullah itu sudah wangi, dan semua minyak wangi kalah dengan harumnya keringat Rasulullah. Tapi Rasulullah masih suka beli minyak wangi, beli parfum kalau bahasa sekarang ini. Saya khawatir salah kalau nyebut parfum nanti pikirannya yang spray gitu kan. Jadi Rasul yang paling sering dibeli oleh Nabi kita itu minyak. Saya ngomong misik, pikirannya jangan mesti misik yang didol dengan pek, padahal bukan. Betul, misik yang original itu dari kelenjarnya menjana. Itu harganya 8 mili sekitar 2 jutaan. Sampai tuku misik dengan pel 2 juta, mulai hadus ada. Yang original begitu, mahal memang.
Apa masih ada? Masih. Yang kedua ambar. Kalau sekarang punya ambar kris itu 8 mili, harganya sekitar 1.800.000. Mahal memang. Dan itu yang sering digunakan oleh Rasul. Ketika misik yang ada sekarang itu sing jual pinggir jalan itu KW 70 kilo. Tapi jenenge apa? Taat menggunakan wangi sehingga hadirnya kita di keramaian itu tidak mengganggu orang. Pakai minyak wangi itu begitu, sehingga hadirnya kita ketika berhadapan dengan banyak orang tidak mengganggu orang. Jenengan kok telung dino durung ngadus kumpul wong kira-kira wong iki masih gak ngomong dengan batin kan ngoten iki terus moro-moro ngado kan ngoten iki. Ini panjenengan itu dalam keadaan haru orang menjadi suka, itu akhlak. Tapi ojo sing teman-teman maju 20 meter maju ayo ojo jangan berlebihan. Yang keenam kasratul aswad, itu sunnah para rasul. Apa kasratul aswad? Akeh bojo. Akeh apa? Iki kalau bapak bojone piro? Ada yang 3? Belum nih? Belum atau tidak? Sampai gawani ngomong orang bojone berarti. Ya itu sunnah. Sunnah itu boleh dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Pilihan. Dengan bapak-bapak ini nek kepingin melakukan sunnah seperti ini, pilihan, pilihan. Aku ingin melakukan sunnah Rasul bujuk wakeh mama, tidak apa-apa. Seperti siap dicelakakan bujuk dengan betul itu termasuk hal yang berat, hal yang berat. Dengan tak usah takut bojomu piro, ini kesunahan para baik. Kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu utawi perlu kewajiban ganti ala kulli muslimin ing tersisa wong muslim apa telu rupane al-ghuslu yaumal jum'ati mandi hari Jumat wasiwaku lan bersifat wa masuti dan menggunakan minyak wangi. Salah satu wajibatun walaupun redaksi hadisnya menggunakan kata wajibatun wajib, tetapi maksud dari hadis ini adalah migati. Apa migati? Penting, sesuatu yang harus diperhatikan walaupun tidak sampai jatuh pada hukum wajib, padahal redaksi hadisnya wajib. Jadi orang Arab itu kebiasaan mubalaghah, menyangatkan. Orang Arab itu biasanya begitu, kebiasaannya begitu. Panjenengan yang rumah yang Mekah jual beli transaksi sampai tuku namanya barang takut ini berapa, 20 real sampai ngenyang 10 real, mereka menjawab apa? Haram. Ini halal apa haram? Itu namanya mubalaghah, menyangatkan. Itu kebiasaan orang Arab begitu, menyangatkan. Jadi melebihkan. Ya jadi gak haram, maksudnya bukan haram terus dilakoni dosa dan begitu. Haram yang dimaksud itu tidak boleh. Memang kebiasaannya begitu. Contoh, sampean diparani konco silaturahmi nek omahe jenengan pisan ping 7 ping 3. Terus konco iki muni, aku wis nang omahmu ping 3. Awakmu durung tau nang omahku blas. Awakmu iki wajib nang omah. Kata wajib di sini maknanya bukan wajib artinya sing nek gak dilakoni dosa, bukan begitu. Artinya perlu diperhatikan gitu kan. Jadi ada 3 hal yang penting harus diperhatikan bagi seorang muslim
Apa yang pertama? Ghuslu yaumal Jum'ah, mandi hari Jumat. Itu kesunahan yang kuat dalam mandi hari Jumat. Yang kedua as-siwak, bersiwak. Yang ketiga masuti menggunakan minyak wangi. Dan ketiga-tiganya ini urusannya akhlak. Mandi hari Jumat urusannya akhlak. Kalau ada Jumatan jangan kumpul wong akeh. Nek ora adus itu terus. Kan begitu kan? Siwak juga urusannya akhlak. Masuti menggunakan minyak wangi juga urusannya akhlak. Tiga-tiganya urusan. Jadi penting banget akhlak ini. Dan saya buat dengan kepingin menjadi orang yang ahli fikih. Fikih ilmu ladzi yusabbul ibadah, ilmu yang menjadikan ibadah kita benar. Corone wudu, corone sholat, corone jual beli, corone nikah, itu fikih semua. Panjenengan setiap hari belajar tentang fikih 4 jam saja tiap hari selama 2 tahun. Jangan jadi wong alim, betul. 4 jam saja sehari pada guru sudah jadi orang alim. Panjenengan belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid, al-ilmu ladzi yusafiqul aqidah, ilmu yang menjadikan akidah kita benar. Sehari 4 jam, 2 tahun jadi wong alim. Betul. Tapi panjenengan belajar tentang akhlak. Belajar tentang akhlak 20 tahun belum apa? Belum apa? Ini yang banyak tidak kita ketahui. Jadi banyak pelajaran akhlak yang ternyata belum kita. Bagaimana sabar, ikhlas, ridho, qanaah, tahammul, itu akhlak semua. Akhlak-akhlak yang jelek itu apa saja yang harus kita hindari, itu bagian dari para jemaah sampai sini dulu menerangkan tentang kesunahan bersih. Ada pertanyaan? Iya, monggo Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai? Oke. Apakah termasuk orang itu yang mengikuti jiwa kita maksud saya apakah bawahnya seperti di atau yang itu termasuk dari apakah yang dimaksud menggunakan wewangian itu termasuk pengharum ruangan? Apakah termasuk? Iya. Jadi tidak hanya yang pada tubuh kita termasuk pengharum ruangan. Betul. Bagaimana niteni? Biasanya wayang Ramadan biasanya. Itu ada orang tawaf di Masjidil Haram. Orang tawaf itu sing disunggi itu wangi-wangian dibakar. Maksud lo bakar nih lo? Lagi dibakar. Tapi kadang-kadang persepsi umumnya orang itu kalau dibakar macam istighfar. Ini nekak duit gitu. Itu terus bunyi. Memang sunnah, tidak apa-apa. Itu namanya bukhur. Jadi kalau yang dibakar namanya bukhur dalam bahasa Arab. Apakah itu sunnah? Iya, sunnah. Iya, itu sunnah. Bukhur namanya dalam bahasa Arab, bukhur. Itu sunnah. Persepsi orang, wah ini ya ini mbah dukun ngomong menyan, mana nih kan itu kan persepsi orang. Jadi berarti wongnya tahu ngaji, betul. Dan itu sunnah. Jangan di mana-mana sekarang sudah membumi, sudah banyak yang paham. Nek panjenengan teng Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di toko-toko depan itu jual bubur, kadang diobong, gitu, dibakar. Itu namanya bubur.
Lah wong Jawa dhisik itu nggak punya bukur. Bukur itu bahannya ut itu garu. Nah, ini kayu garu yang dipakai salah satu bahannya. Kemudian divariasi, diberi macam-macam aroma. Wong Jawa tidak punya ut, akhirnya digunakan menyan. Betul ya? Menyan. Jadi jangan keburu kita menjustifikasi itu syirik, jangan. Jangan kita lihat dulu, nek ngomong menyan terus nyapok. Oke, nah nek ngomong menyan terus ndungone sing bau reksa tinggi lah itu baru syirik. Tapi nek macane Allahumma inni as'aluka ya berarti bukan syirik. Nah kita itu kadang keburu menjustifikasi orang. Betul. Nanti saya pernah mendatangi Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, rumahnya di Nusaifah, Mekah. Itu gurunya para ulama dunia pada zamannya beliau. Itu tahun berapa? Waktu itu beliau belum wafat, tahun 2002, mungkin 2002 waktu saya hajian. Saya sholat ke rumah beliau. Begitu masuk, tamunya banyak dari Syria, dari Maroko, dari Yaman, mana-mana ulama. Datang suruh duduk, suruh baca Quran dulu masing-masing. Beliau bakar bukur dibakar. Selesai baca Quran bareng-bareng, terus baca kalimat thayyibah bareng-bareng, berdoa bareng-bareng, pulang sudah. Dan itu memang sunnah. Jadi kadang pikiran kita itu sok berlebihan gitu. Nah tidak kayak ngarep, terus ono arep ini dikei umur jarene nyelok. Berlebihan, pikiran kita berlebihan. Maka tempatkan sesuatu pada tempat. Ya kali banyak dijual, jadi kan tengah lawan sakit, ada yang elektrik, pakai listrik kan gitu kan. Ya, dan memang itu sunnah, memang sunnah. Tapi nek iso golek minyak wangi atau bukur itu sing keharumannya bisa diterima semua orang. Betul ya? Kan ono wangi tapi wangine iku wong liya itu nek mabuk terus muntah kan ngoten ya. Iya, artinya itu justru menjadikan orang lain tidak nyaman gitu loh. Jadi kalau sekarang kan ada pengaruh ruangan yang otomatis yang dhewe itu loh. Apakah bisa diistimbangkan ke situ Pak? Apakah boleh? Boleh dan apakah itu sunnah? Iya. Sunnah mengharumkan ruangan itu termasuk sunnah. Zaman dulu kan tidak ada sih. Loh, ada sekarang. Bagaimana yang untuk ruangan sih nyemprot dhewe ini loh. Yang aromanya itu aroma bukan kopi. Itu kopi. Seperti seperti aroma kan begini, parfum itu kan ada khas Eropa seperti tak terang untuk jalan aku bakul kan sama seperti Bulgari, seperti Creed Aventus, seperti Terry kan begitu kan Eropa. Kalau ciri Timur Tengah kan tidak begitu. Ada apa namanya Black Oat, ada Benedictine Oat, ada macam-macam lah gitu. Kan khasnya berbeda. Kalau kita pakai menggunakan aroma parfum yang khas Timur Tengah, itu mindset kita itu mesti urusannya agama. Pikiran kita mesti agama, betul kan? Padahal nggak mesti. Wong Arab tadi tiga ngono kuwi yo kadang yo diskotik barang kok kan begitu. Nah, itu khas sebenarnya. Ada sekarang parfum ruangan sini otomatis itu ya. Dengan cari Black Oat punyanya Surati, luar biasa loh. Aku nggak betulan loh ini, sama tadi itu Black Oat hitam by Surati, dari produsennya pabrikannya namanya Surati. Luar biasa, artinya menjadikan pikiran itu kan sebenarnya aroma itu kan terapi mental juga kan begitu kan. Nah, pikiran kita itu bisa fresh.
masih apa buat utang itu ya hilang pas mampu itu utang tuh ya hilang. Kira-kira begitu lah Pak. Jadi itu memang sunnah memang. Buat para jamaah sampai sini dulu. Satu ibu nggak ibu ini jarang takut, monggo. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan saya nggak pakai kerudung, gimana? bagaimana hukumnya perempuan menggunakan wangi-wangian dengan kaitannya dengan kesunahan tadi? Karena di sisi lain kan saya pernah dengar kalau baunya harum-haruman dari wanginya dihirup kaum, tapi kan harum. Tapi di sisi lain kan saya pernah sholat di sana terus baunya mengganggu juga isi. Iya, makanya tadi saya sampaikan ya jangan berlebihan, jangan berlebihan. Jadi sebenarnya bukan hanya bagi wanita ya, terutama bagi wanita memang begitu nih. Jadi bagi wanita itu sebaiknya parfumnya itu tidak sampai radius yang terlalu jauh. Yang penting dalam sekitarnya kiwa tengene itu bau sudah cukup. Karena aroma itu sebenarnya fokusnya adalah orang-orang di dekatnya, kan begitu kan? Nah, ada parfum, kalau orangnya butuh parfum selamat tinggal. Jadi wong liwat parfumnya baru, jangan gunakan yang seperti itu. Jangan gunakan yang seperti itu. Jadi bagi perempuan tetap sunnah, tetapi juga tidak boleh berlebihan. Sampai aromanya itu menyebar sama ruangan mabuk kabeh, jangan. Itu menarik perhatian. Jadi tetap sunnah, tetapi sunnah walaupun sunnah segala sesuatu walaupun itu hukumnya sunnah, manakala dilakukan berlebihan itu juga tidak boleh. Jadi tidak hanya parfum, apapun. Jadi begitu gitu. Jadi parfum yang mahal-mahal itu sebenarnya baunya enggak heboh, enggak sebenarnya. Enggak, palsu. Saya kemarin umroh itu dibelikan kamar parfum punyanya Abdus Somad Quraisy Al-Hajar, tidak sampai 10 mili, 8 mili, harganya 3.600.000. Udah itu mau dibikin kuat itu kok ya sama belikan begitu kan. Itu saya pakai baunya ya udah biasa, soft, lembut sekali. Tapi tahan gitu. Saya tahu kan gue itu tidak gawe. Gawe kalau mikir itu segala itu tadi. Gawe kalau mau kira untung di kok nolong itu nih. Ini dengan makan kok larang-larang. Tidak menyehatkan. Kalau makan kalau pikir itu tensinya mudah terus aja. Tapi tetap ini mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.